Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu token yang berasal dari narasi AI dan big data, di mana buat tokennya sendiri ini adalah The Grab, teman-teman, atau dengan tickernya yaitu GRT. Dan per video ini saya record, GRT ini ada di posisi ke-77 dari segi kapitalisasi pasar atau market cap-nya. Dan data ini tentu seperti biasa kalian bisa cek langsung dari CMC atau coinmarketcap.com. Dan tentu ini peringkat dan juga harganya yang mungkin kalian bisa lihat di sini, ini per video ini saya record yaitu di tanggal 6 Mei tahun 2025 dan tentu sangat mungkin berubah ya di kemudian hari gitu. Dan seperti biasa disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau kita coba lihat mungkin buat teman-teman yang belum tahu The Grab ini apa. Jadi sebenarnya sebelumnya juga sempat saya bahas tapi nggak apa-apa di sini saya coba bahas lagi. Di mana The Grab ini secara garis besar merupakan protokol terdesentral yang mana berfungsi ya untuk mengindeks dan meminta data dari blockchain ya seperti Ethereum dan hal ini tuh bertujuan untuk memudahkan ya proses pembangunan dari the apps atau decentralized application, teman-teman. Dan di sini seperti yang kalian bisa baca di sini juga, walaupun protokol The Grab ini tidak berkaitan langsung ya atau tidak bergantung pada AI atau artificial intelligence secara langsung, tapi sebenarnya protokol ini kalau kalian lihat di, bagian sini, di CoinMarketCap juga kan dia masuk ke AI dan big data nih. Jadi mungkin dia agak lebih kental ke big datanya. Kenapa? Karena kalau kita baca-baca di sini, protokol ini itu sering disebut sebagai token AI karena, dipandang ya sebagai lapisan, infrastruktur utama yang memungkinkan aplikasi AI itu bisa dibangun di atas data blockchain. Jadi, hal ini, karena teknologi The Grab ini bisa memudahkan nih pihak-pihak developer untuk bisa mengakses dan juga menarik data blockchain dalam jumlah yang relatif besar. Yang mana hal ini juga merupakan komponen utama ya dari banyaknya aplikasi AI. Dan ya, kemudian The Grab ini juga sebenarnya memang tidak secara khusus dirancang buat AI, tapi ya memang bisa digunakan nih untuk berbagai macam di apps di luar aplikasi yang menggunakan AI. Jadi makanya mungkin kalau teman-teman lihat dari, sektornya di sini dia masuknya ke sektor AI dan big data, lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan The Grab ini, lebih berfokus ke infrastruktur ya dan memang ke big datanya dibandingkan ke AI-nya sendiri gitu. Nah, di sini kalau misalkan kita coba lihat nih atau pindah ke chart atau price action-nya, di sini kita bisa mengamati buat The Grab atau GRT. Per video ini saya record untuk harganya kalian bisa lihat di pojok kanan sekitar 0,088 US dollar per tokennya. Dan ya, mungkin tanpa saya gambar apapun aja ya, ini kayaknya teman-teman juga bisa lihat bahwasannya secara overall trennya memang cukup bearish teman-teman. Dan di sini kalian bisa, mengamati ya sebenarnya dari tahun mungkin let's say kalau kita coba dari sini ya, ini sekitar bulan April tahun 2022 sampai sekarang ya harganya di sini-sini aja temen-temen. Bahkan, kita akhirnya juga kemarin-kemarin hit nih di area demand zone yang sebelumnya menahan pergerakan harga GRT di tahun 2023. Jadi pada saat itu ya di tahun, 2023 di bulan Oktober, sekitaran bulan Oktober, di sini dia tes untuk support level yang di sini dan kemudian dia ada kenaikan yang cukup signifikan nih teman-teman, kalian bisa lihat di sini dia, naik ya dengan cukup proper memang dan hit di resistance atasnya di sini, ya kalau kita ukur penguatannya lebih kurang 400-an% lah ya ke atas. Ternyata dia hit di area supply atau resistance-nya and then ternyata dia, bust ke bawah atau terkoreksi ke bawah gitu teman-teman. Ya, pattern yang sering kita lihat ya ini untuk pergerakannya di mana setelah dia hit di resistance ternyata dia nggak mampu bertahan dan ya dia create another lower low, lower high dan ya selanjutnya gitu lebih kurang teman-teman. Dan yang sangat disayangkan adalah, di sini akhirnya kita harus menguji lagi untuk demand zone atau demand area di sini. Ya meskipun ini memang ada reaction yang cukup positif memang dalam beberapa waktu terakhir, di mana dari bottom-nya di sini ke atas menguat 40-an%, tapi bahkan setelah dia menguat 40-an% ya, di sini kita dapat, rejection lagi nih yang cukup negatif gitu dalam 2 hari ke belakang ini ya. Jadi memang secara momentum dan secara tren ini cukup bearish buat GRT, tapi ya kayak biasa di sini saya, bisa share mungkin beberapa skenario yang mungkin terjadi sama GRT ini dan harapannya teman-teman tetap do your own research karena ini cuman skenario dan sudut pandang saya aja, bisa aja keliru, maka dari itu kalian harus riset mandiri juga gitu. Di sini yang pertama, untuk JRT ya, untuk skenario pertama, apabila JRT ini terus mengalami potensi penurunan yang seperti ini dan ternyata
area support atau demand area ini tidak mampu bertahan, jadi konfirmasi adalah demand zone atau area support yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang nanya ini di harga berapa, ya kalian bisa lihat lah ya di pojok kanan. Dan jika demand area ini di-breakdown atau nggak bisa bertahan, ya ada potensi nih. Dan untuk JRT ini ya lebih tepatnya ada kemungkinan nih untuk JRT ini untuk, eee, turun dan melanjutkan penurunan harganya nih lebih di bawah, yang mana dia breakdown dari demand zone atau support areanya di sini, and then ya seperti biasa ada potensi dia testing dulu ke area resistance yang sebelumnya adalah, demand zone ya atau area supportnya, dan after that ya dia ada potensi untuk melanjutkan penurunannya ke level-level harga yang lebih rendah lagi. Dan sebenarnya kita tuh udah pernah berada sekali di bawah support area ini, yang mana JRT ya, lebih tepatnya, ini pernah berada di bawah area support ini ketika berada di range yang di sini. Dia ternyata bisa bertahan di sekitaran sini dan after that dia baru mengalami, kenaikan lagi gitu atau rebound yang impulsif lagi setelah memang dia, turun di bawah sini gitu. Dan ya, meskipun demikian kalau misalkan JRT ini breakdown dari demand area ini, I don't think, secara price action akan menjadi menarik ya, karena memang secara bias tentunya akan, lebih berubah biasanya dari yang mungkin sebelumnya di sini-sini itu cukup bullish menjadi bias yang relatif bearish gitu, buat JRT ini sendiri. Dan itu adalah potensi dan probabilitas yang pertama. Dan di sini, kalau misalkan kita amati ya buat probability yang kedua, ya apabila memang ternyata harganya bisa menguat terus, kemudian momentumnya juga membaik teman-teman, yang mana sebenarnya kalau kita lihat ya, di sini itu ada area imbalance yang memang sebenarnya udah lumayan terisi teman-teman. Nah di sini udah ke-fill sebenarnya dengan yang di sini, tapi ya kita bisa melihat ya memang, dengan ke-fill-nya area imbalance tersebut ternyata hanya di-fill aja lalu dia turun lagi, dan di sini juga ada sedikit kenaikan lagi and then sekarang lagi terkena selling pressure lagi. Dan ya andai kata nih ternyata ada buyers yang tertarik untuk beli dan akumulasi dari JRT ini dalam jumlah ya atau size yang cukup besar, ya maybe ada potensi, buat JRT ini mengalami kenaikan dalam, beberapa waktu dekat ataupun menengah, itu untuk, skenario positifnya dan probabilitas keduanya. Dan I think buat JRT ini, secara target yang realistis apabila hal tersebut terjadi pun mungkin salah satu target yang realistis adalah area supply atau resistance-nya yang ada di sini. Dan ya ini juga dekat ya dengan, psikologis areanya di sekitar 0,18 US dollar gitu. Ini cukup dekat dengan area resistance psikologisnya. So memang ada potensi buat supply area ini bisa dites nih jika memang, sekali lagi jika memang, ada buyers yang tertarik untuk akumulasi dalam size yang cukup besar atau liquidity-nya ternyata inflow ke sini, disertai dengan demand area ini yang nggak boleh ke breakdown teman-teman. Jadi itu untuk beberapa konfirmasi yang mungkin terjadi atau yang bisa teman-teman amati lah ya dari JRT ini. Tapi kalau teman-teman tanya, ya mungkin ya secara, outlook setidaknya untuk saat ini saya sendiri, pribadi ya, ini bukan ajakan jual beli, tapi jujur saya sendiri nggak terlalu tertarik dari segi price action sama JRT ini. Dan gimana kalau soal datanya? Di sini kalau kita berbicara data ya, kita mungkin akan mampir dulu ke beberapa data. Let's say pertama ke token terminal. Nah, di sini kita bisa mengamati buat data dari JRT atau The Graph. Jujur untuk data juga sayang sekali, saya sendiri juga nggak terlalu suka. Kalian bisa lihat untuk fees-nya juga cukup menurun, kemudian token trading volume, cukup melandai. Kalian bisa lihat nih dari peak-peak-nya ya di sekitaran November 2024. Tapi, sekarang ini di sekitar November 2024 sampai Desember 2024 lah ya, sekitaran Q4 di tahun 2024 tersebut, token trading volume-nya cukup tinggi dan sekarang udah melandai. Yang mana memang pada saat itu kalau kita coba cek di JRT ya, untuk bulan November, nah, di sekitaran segitu lah ya, November, Desember memang pada saat itu, sedang ada rally lah ya lumayan dari JRT dari bottom ke atasnya sekitar 150-an persen. Tapi ya sekarang kalian bisa lihat sendiri gitu untuk performanya cukup negatif buat JRT. Dan buat revenue-nya juga sangat disayangkan teman-teman, kalian bisa lihat untuk revenue-nya secara tren revenue ya teman-teman juga bisa nilai sendiri lah ya, ini cukup menurun gitu. Dari yang peak-nya mungkin sekitaran, seratusan US dollar lebih atau seratusan ribu US dollar lebih, maksudnya ini tepatnya di sekitar 133-an ribu US dollar by data di sini, ini di tahun 2024 dan ternyata udah turun sangat jauh nih, ya kalian bisa lihat sendiri buat angkanya di saat-saat ini gitu. Dan untuk active user sangat disayangkan ternyata juga ikut melandai, dan kalau kita coba cek data lain ya selain dari sini, kita coba cek dari CoinGlass. Nah, di sini untuk data dari CoinGlass, especially data derivatifnya yang kita bisa lihat nih, untuk GRT, sebenarnya untuk secara volume ini cukup meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Di sini peningkatannya sekitar 40-an% lebih secara volume, dan untuk open interest-nya memang, minus sedikit lah ya sekitar 2,94%. Namun yang kita bisa perhatikan sebenarnya secara derivatif data, saya nggak terlalu suka jujur sama GRT ini. Kenapa?
Karena kalian bisa lihat sendiri nih secara total value yang terlikuidasi sebenarnya cukup sedikit ya, dalam 24 jam terakhir dia cuman sekitar 40 ribuan US dollar yang terlikuidasi, which means memang sebenarnya transaksi di sini I think nggak terlalu banyak juga gitu. Mengingat, untuk JRT ini sebenarnya salah satu token yang, masuk top 100 ya sebenarnya kalau kita lihat dari data CMC tadi kan di sini, kita bisa amati ya, untuk The Grab ini ada di peringkat 77 dan untuk peringkatnya sebenarnya secara derivatif data untuk transaksinya nih cukup, ya cukup kecil ya bisa dinilai dan ya kalian juga bisa lihat nih dari data-data yang ada di sini. Meskipun memang volumenya nih sebenarnya cukup meningkat gitu. Dan di sini kalau kita amati dari, sini, nah ini kita bisa lihat untuk beberapa investor lah ya atau backers dari, JRT di mana memang ada beberapa yang cukup, tinggi juga untuk return-nya seperti mungkin kalian bisa lihat beberapa seperti Tiger Global Management, Multicoin Capital, dan juga banyak lagi di sini yang memang ada beberapa yang berinvestasi di Jati ini seperti Coinbase Ventures yang harusnya teman-teman kenal dan juga kalau kita slide ke selanjutnya ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, berapa banyak gitu yang memang menjadi backers atau berinvestasi nih di, project JRT ini. Kemudian secara, vesting ya, di sini untuk lebih tepatnya secara alokasi dan juga total distribution, di sini kalau kita amati untuk, total token yang terdistribusi ini udah 81,7% untuk token yang keluar di market ya, lah ya. Memang sebenarnya sudah menuju ke market yang cukup dewasa, dalam tanda kutip maksudnya memang untuk supply-nya sudah, sisa 19% atau bahkan 18,3 lah ya, 18,3% lagi untuk sisa supply yang belum keluar. Dan di sini untuk alokasinya kalian bisa amati sendiri di sini. Kemudian kalau kita lihat untuk, unlock-nya sendiri I think sisa dikit temen-temen, karena memang ya kalian bisa amati lah ya sisa 3 ini mungkin. Dan kalau kita amati ini menggunakan sistem linear unlock yang kalian juga bisa lihat di sini. Dan untuk linear unlock sendiri sistemnya seperti apa saya udah sempat jelasin di beberapa video sebelumnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah nonton video-video saya sebelumnya juga harusnya udah terbiasa dengan sistem unlock linear unlock ini karena udah sering saya jelasin juga. Tapi di sini yang mau saya lebih take notes adalah sebenarnya sisa dari unlock-nya ini, lebih ke internal ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk, eee, yang di-unlock atau token yang di-unlock tujuannya adalah untuk rata-rata seperti early team and advisors, foundation, dan lain-lain kalian bisa lihat sendiri gitu di sini. Dan jatah paling besarnya adalah di early team dan advisors gitu ya. Dan ya seperti yang kalian tahu lah ya, kalau misalkan token ini di-unlock untuk tim dan juga advisors, ya pastilah ya teman-teman, setiap orang pasti mencari keuntungan, setiap ya developer, project, apapun pasti nyari keuntungan teman-teman. Dan ya kita pasti bisa, mengira-ngira ya, mengira-ngira dan menerka-nerka ada potensi memang mereka bisa aja nih jualan untuk, dapetin profit juga gitu kan. Mereka juga, bukan lembaga amal ya, jadi pasti mereka punya kecenderungan untuk mendapatkan profit. Dan ya sebenarnya secara unlock nggak ada unlock lagi yang gimana-gimana banget, tapi mungkin, unlock terdekatnya di 10 hari lagi di sekitaran tanggal, 17 Mei ya tahun 2025. Jadi sebenarnya ini nggak gede, sekitar 0,66% dari total supply aja, tapi mungkin buat temen-temen yang tertarik buat bertransaksi di JRT ini bukan ajakan jual beli, tapi ya mungkin kalian juga boleh nih untuk pantau-pantau tanggal-tanggal penting kayak gini. Dan untuk linear unlock-nya kalian bisa lihat nih, masing-masing di tanggal berapa, di tanggal 17 lah ya karena ini linear unlock di tanggal 17 tiap bulan gitu. Jadi bulan Mei di-unlock, Juni di-unlock, Juli di-unlock, dan seterusnya kalian bisa cek di sini juga. Kemudian kalau dari segi analytic, di sini kita coba pindah. Nah, buat GRT jujur ya secara perform saya nggak terlalu suka teman-teman. Kenapa? Karena kalian bisa lihat, pas dia di bulan Januari, Februari, Maret dia ikut merah dan bahkan merahnya nggak sedikit ya, bahkan sempat sampai 30-an% lebih buat return negatifnya. Tapi di bulan April dia ternyata rebound-nya juga cukup tipis teman-teman, nggak nyampe 10%. Kemudian di bulan Mei ternyata kita dapat return yang cukup negatif lagi nih, kalau kita lihat di sekitar -8,39% gitu di bulan Mei ini. Meskipun ya memang belum valid-valid banget karena memang ini masih tanggal 6 Mei ya, masih ongoing, masih lumayan jauh atau masih lumayan lama buat bulan Mei ini, bahkan belum ada setengahnya. Tapi ya secara performance ya, secara historical di bulan Mei ini ada 3 tahun yaitu 2021 sampai 2023 di bulan Mei ini yang merah, kemudian di 2024 sebelumnya hijau, dan ya 3 merah 1 hijau. Kita lihat apakah ini akan menjadi hijau yang kedua atau justru menjadi return merah yang keempat nih buat, JRT ini atau lebih tepatnya buat return JRT di bulan Mei gitu. Dan ya buat kalian kalau melihat data ini ya sebenarnya ini cukup menyedihkan di kuartal 2 sebenarnya secara historical ya memang JRT ini, paling jelek performance-nya di kuartal 2 gitu. Jadi ya teman-teman bisa notice sendiri di sini 4 tahun berturut-turut ya di kuartal 2 atau di, Q2
buat JRT ini nggak pernah dapat return yang positif gitu. Dan ya, apakah ini bakalan jadi yang kelima? Karena sebenarnya secara average ini nggak jauh nih, cuman plus 0,23% untuk return positif di kuartal 2 setidaknya saat, video ini saya record atau saat ongoing lah ya ini. Dan ya gimana menurut teman-teman, apakah, JRT ini menurut kalian project yang masih menarik atau menurut teman-teman kayaknya, nggak terlalu menarik nih, mengingat juga udah turun jauh dan ya menurut kalian mungkin altcoin lain lebih menarik? Boleh komen di kolom komen di bawah. Dan juga ya buat kalian yang mau request analisa koin boleh banget request aja di kolom komen di bawah dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat bahas dan update secepatnya. Atau buat teman-teman yang mungkin tertarik kalau misalkan saya bahas semacam, makroekonomi ya dan juga mungkin FOMC meeting nih yang bentar lagi bakalan happening ini di sekitaran 1 hari 2 jam lagi dan mungkin akan tiba di sekitaran tanggal 8 Mei ya di subuh-subuh teman-teman. Dan kalau kalian tertarik buat saya bahas, pembahasan seputar makroekonomi dan juga mungkin FOMC meeting ini yang bakal diadakan gitu sebentar lagi, boleh komen di kolom komen di bawah dan kalau misalkan rame banyak yang tertarik, ya saya bakalan bahas lah ya tipis-tipis teman-teman seputar makroekonomi dan mungkin FOMC meeting ini gitu. Dan lebih kurang seperti itu buat video yang bisa saya deliver pada kesempatan kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.